sedang dalam pemulihan mau kita ambil lagi. Aku tuh ngerintis ini tuh 2 tahun dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teteh semuanya. Balik lagi sama teteh di sini, tapi dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Pagi-pagi aku bangun tidur, aku ngecek HP, banyak orang nge-tag aku, ngasih tahu aku kalau channel YouTube aku dihack. Bingung, kalau kabut nggak tahu mesti ngapain. Untungnya ada dede, ada ipar aku, adanya suamiku lagi nginep di sini. Dia kan ngerti IT ya, dan dia juga udah banyak nolongin aku. Waktu itu aku pernah kena hack Instagram aku, balik lagi, alhamdulillah. Terus beberapa kali juga ada kendala di sosial media aku, dia semua yang handle gitu. Dede bantuin data ya. Dia lagi diurusin dah. Ya mudah-mudahan aku bisa balik lagi. Ternyata yang ngehacknya orang Amerika ya, Dek? Dia orang luar dipakai buat live. Jadi buat live streaming, buat kayak seminar sama promosi usahanya dia. Kalau dilihat sini dari blockchain gitu. Tapi bisa kok balik. Inilah, mudah-mudahan cepet balik ya, teman-teman. Kalian para subscriber aku, penonton setia aku, jangan tinggalin aku ya. Tenang, tayangan aku akan tetap ada, tapi nanti akan ada di channel YouTube dari Cagur TV. Sementara channel aku sedang dalam pemulihan mau kita ambil lagi. Kalian bisa nonton tayangan channel YouTube aku di akun suami aku ya. Terima kasih semuanya. Doain mudah-mudahan channel YouTube-nya cepet balik. Terus terang yang aku rasain tuh panik, bingung, nggak tahu mesti ngapain. Karena aku tuh ngerintis ini tuh 2 tahun dari nol, bener-bener dari nol. Aku bikin konten pakai HP, yang edit seadanya, sama adik aku sendiri yang edit. Nggak punya ruang editing kayak gini. Aku ngedit di kamar anak aku, numpang di komputer anak aku buat sekolah. Makanya bener-bener dari nol banget. Ya udah sebesar ini, udah sampai 2 juta lebih subscriber, aku udah bersyukur banget. Sekarang tiba-tiba hilang, makanya aku panik banget, bingung. Sekarang udah kita rencana mau punya kantor, kemarin baru meeting buat bikin kantor apa. Mudah-mudahan cepet balik lagi, insya Allah. Aku percaya sama Dede. Dede udah banyak banget bantu aku. Mudah-mudahan segera bisa balik lagi. Aku ini panik banget, sama bingung aja.
alhamdulillah teman-teman udah balik. Ini tapi namanya masih nama dia, tapi kita udah bisa berhasil ambil akunnya. Jadi ini sambil berjalan aku tetap harus ngerjain konten aku ya. Nah ini ada beberapa tim yang di rumah kan. Nah dia udah berhasil rebut lagi akunnya, akun aku dari orang yang nge-hack itu. Tuh udah masih ada video-videonya. Bismillah, mudah-mudahan gak ada yang dihapus. Makasih banyak ya Gli, Bang Andi makasih. Udah beres teh, aman teh. Tinggal dipublish semuanya teh. Iya. Coba nanti lu iniin aja ya. Oke, thank you. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah balik lagi. Masih banyak ya, udah perhatian banget sama aku, teman-teman, makasih semuanya. Mohon akunnya nggak usah di report. Sampai 24 jam ya? Sampai teh. Nggak sampai 24 jam udah kita berhasil rebut lagi akun kita. Terima kasih untuk semua tim. Terima kasih untuk bantuannya dari orang Google. Terima kasih banyak. Ya Allah, senang. Alhamdulillah sampai rumah. Aduh, aku dari tadi di jalan deg-degan pengen cepet-cepet banget nyampe rumah, pengen ketemu Dede, pengen tanya langsung ke Dede gimana itu channel YouTube bisa balik lagi, bisa akhirnya jadi balik lagi, diambil lagi dari hackernya. Dede, makasih Teteh. Dede, makasih banyak ya Dede. Sama-sama Teteh. Masya Allah, luar biasa. Untung aku punya Dede. Aduh, ngobrol di mana enaknya? Duduk aja ya di sana. Alhamdulillah ya Allah, Dek. Teteh tadi sepanjang hari ini mungkin yang lihat story Instagram aku tahu seberapa downnya aku, seberapa sedihnya aku gitu ya. Nangis mulu dari pagi mikirin channel YouTube karena dihack sama orang ya Dek ya, sama orang luar ya. Sama orang Amerika guys. Sama orang Amerika, dan alhamdulillah udah berhasil diambil lagi. Nggak sampai 1 hari, cuma berapa jam Dek? Sekitar 7-8 jam. 7-8 jam udah bisa berhasil diambil lagi ya. Akhirnya kembali lagi ke pemiliknya berkat Dede dan semua. Terima kasih untuk tim yang lain yang membantu juga ya. Buat Mbak Ririn, Mas Wapa, Mbak Atika, semuanya terima kasih banyak. Teteh juga mengucapkan terima kasih punya saking bahagianya ini. Teteh tuh sering banget kena hack. Ini keberapa ya? Kedua gitu. Ini kedua. Enggak sih, kalau IG sering. Kalau IG tuh IG sering. IG sering, cuman nggak sampai keambil ya. Paling cuman berapa jam doang udah bisa baik lagi. Nah ini YouTube. Jadi mukanya tuh lucu banget, mungkin yang belum lihat story, bagusnya Teteh taruh highlight. Iya, nanti aku taruh highlight. Untungnya tuh gue lagi nginep di sini ya, Pagi-pagi banget aku bangunin. Pagi-pagi gue baru tidur jam 5, jam 5, terus Teteh bangunin jam 7. Itu kepala masih pusing, cuman Teteh mukanya kayak orang kesirap gitu. Kayak orang bingung, panik, sedih, nangis, kayak ya gitulah, kayak orang habis kena hipnotis. Mukanya nih, mungkin lihat di story-nya nih, gambarnya kayak gini. Nah, dia bilang, gue lagi tidur bangunin, Dek, akun Teteh kehack. Akun apaan? YouTube. Waduh, gue pikirin mampus nih kalau sampai kehack. Hilang semua video-video. Yang gue takutkan adalah videonya dihapus semua. Otomatis kalau video dihapus itu monetize-nya hilang. Semuanya AdSense-nya hilang karena otomatis tidak terrecord di database YouTube. Terus coba ngecek PC, untungnya cuma di private, tidak dihapus gitu. Jadi ada beberapa rekaman yang kita lihat ternyata hanya di private, tidak dihapus. Kalau dihapus tuh ada tulisan remove by owner, tapi ini hanya di visible, jadi tidak terlihat. Coba reset password, itu tidak bisa sama sekali. Dia kemungkinan ngehacknya jam 5
Pagi ya? Jam 5 pagi. Terus gue tanya kronologinya, kok bisa sampai kena hack gitu. Kronologi gimana tuh? Jadi sebenarnya Teteh kan ada beberapa handphone ya. Nah di salah satu handphone Teteh yang Android itu suka Teteh pakai main game. Nah di situ pas Teteh saat lagi main game suruh upgrade data. Oke. Upgrade data. Akhirnya Teteh masukin ke situ, dia kasih email password, tapi Teteh masukin email password yang dulu deh. Oke. Yang dulu kan waktu itu sempat diganti sama Dede kan ya, buat keamanan. Nah tapi kok itu lama muternya sampai handphone panas banget. Nah terus akhirnya satu hari berikutnya kejadian nih. Kena hack. Oh berarti diambil dapat passwordnya kemarin. Oke. Gimana tuh Dek? Jadi karena gini, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, gue Dede. Dulunya tuh memang lama di dunia hacking. Gue sempat bikin komunitas atau forum hacking di Indonesia, namanya Indonesian Coder. Di dunia hacking itu banyak metodenya. Kalau Teteh ini kena metode phishing, sebenarnya sih intinya dia menggunakan phishing atau jebakan login dan dibuat kepada aplikasi dengan modus update aplikasi. Jadi butuh autentifikasi berupa email password, tapi ternyata itu bukan dari aplikasinya. Jadi si hacker itu ngirim semacam kayak harus update, Teteh update, masukin email password, sama dia nggak langsung dihack. Biasanya ditungguin dulu berapa jam, ketika kita lengah baru diambil gitu. Nah, cara pemulihannya untungnya ini lumayan cepat ya, karena dibantu sama tim YouTube juga, sama Mbak Atika, sama Wafa, sama Mbak Ririn Dari tim Google juga. dari tim Google. Kita dibantu support, akhirnya bisa balik dalam kurang dari 24 jam ya. Terima kasih banyak buat tim YouTube yang udah membantu mempercepat proses pengembalian akun. Dan setelah kita cek semua, kita hapus data dan beres gitu. Dari sini sih pelajarannya mungkin untuk tidak terjadi lagi, jangan sampai kita sembarangan masuk username sama email password. Selalu berpikir negatif, selalu dilihat kalau kita mau login, lihat dulu halaman websitenya, HTTP. Biasanya di website itu ada tulisan HTTP atau HTTPS. Yang paling bagus adalah HTTPS karena HTTPS itu lebih aman. Jadi untuk keamanannya mereka harus mengajukan beberapa sertifikat security. Jadi website tersebut bisa dibilang aman. Sama jangan sembarangan kayak misalnya download aplikasi. Kita aplikasi nggak jelas di download. Kadang orang Indonesia itu ngebelain download aplikasi gratisan biar nggak bayar. Padahal aplikasi tersebut adalah bisa jadi jebakan hacker gitu. Sama jangan sampai percaya untuk update link update aplikasi. Jangan sampai percaya untuk update aplikasi menggunakan link. Karena semua aplikasi itu diupdate di Google Play Store ataupun Android ataupun di iTunes gitu. Jadi kalau mau update udah langsung buka itu, jangan percaya sama klik-klik link. Semua itu bisa jadi manipulasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya sih ini bukan hacker ya. Kalau dilihat, kalau hacker itu nggak sampai ngambil akun, terus juga ini kayaknya ini emang orang profesional yang menggunakan tindakan hacking untuk memanfaatkan akun orang untuk dia mempromosikan produknya. Kalau dilihat sih yang ini seminarnya tentang cryptocurrency ataupun uang digital. Begitu, karena pas dicek ternyata dia juga ambil akun beberapa akun ya, akun orang banyak juga ya. Ketika dipakai, jadi akun Teteh dipakai buat live streaming gitu. Dan dia ngehacknya bukan satu. Ternyata ketika saat itu pagi tuh dipakainya banyak akun. Jadi kayak kemungkinan banyak akun-akun yang kena hack digunakan untuk live streaming, dapat traffic ataupun dia berhasil menipu. Dan dapat laporan juga dari teman, ternyata itu adalah oknum yang melakukan penipuan atas nama cryptocurrency. Jadi bukan real orang kripto, tapi ini adalah oknumnya yang menggunakan nama tersebut untuk melakukan penipuan. Kebetulan teman gue ada yang main itu ngelaporin ini mah bukan dia asli, ini orangnya penipu gitu. Jahat banget tuh orang. Sama satu sih, kalaupun kena hack jangan panik gitu, jangan panik, tetap tenang, karena ketika kita kena hack bingung, galau gimana, banyak orang yang nawarin bisa kebenerin, ternyata ntar dia malah nyerap data kita gitu. Oh iya, benar-benar. Nah ini alhamdulillah udah beres. Tadi pagi langsung bangunin Dede karena gue tahu banget Dede tuh dari dulu emang di IT. Bener, ya Allah Dede terima kasih banyak Dek. Mami udah berkali-kali dibantu sama Dede. Dulu pernah Instagram Mami pas lagi saat 1,3 juta followers ya. 1,3 juta followers lagi syuting sinetron itu Teteh. Sampai Dede gimana ini?
Atau Instagram lockout. Tahu-tahu Instagram lockout ternyata dihack ya. Nah, Dede bantu juga sampai akhirnya bisa kembali lagi Instagram aku. Itu juga nggak nyampe sehari juga langsung balik lagi. Luar biasa. Dede, makasih banyak. Dan Dede nih sekarang tuh Dede dikontrak sama Kominfo ya. Dikontrak sama Buat acara Kominfo apa ya? Konten apa? Siberkreasi. Jadi di Kominfo ada penyuluhan tentang bagaimana cara menggunakan internet yang sehat, yang aman. Jadi kasih penyuluhan di beberapa daerah. Jangan sampai kena hack ini. Mungkin sebagian dari kita kalau dikasih tahu cara menanggulangi hacking itu nggak ada yang mau dengerin gitu. Ah udahlah gampang, paling ganti password segala macam. Tapi hacker itu punya banyak cara untuk mengambil sebuah akun gitu. Nah, caranya apa aja tuh, Dek? Yang biasanya dipakai sama mereka? Cara hacking Biar penonton tahu nih dan bagaimana cara menghindarinya. paling banyak itu modusnya mereka menggunakan tambah follower ya. Kalau untuk sosmed itu tambah follower, tambah like, tambah komen. Itu mereka menggunakan third application. Kalau bisa sih jangan menggunakan kayak gitu ya. Terus juga paling bagus password itu beda. Beberapa orang di Indonesia passwordnya sama, dari mulai email, sosmed, IG, Facebook, Twitter, semua sama. Kalau bisa dibedakan. Jadi misalnya password email apa, misalnya passwordnya emailnya 1234. jangan 1234. Ya, misalnya, Iya, misalnya. misalnya itu 1234. Untuk di IG 4567 gitu. Jadi tidak sama. Sama kalau bisa sih kata-kata password itu ungkapan yang kita menghina. Jadi sesusah apapun password yang kamu tulis ataupun kamu buat, ketika kena phishing, passwordnya terbaca dengan mudah. Jauh lebih baik itu ya, pengalaman gue itu yang gue ketika mau ngambil akun orang dulu, dia ngasih password ketawa, hahaha. Dan itu selama 1 tahun gue tidak mencolek akun tersebut, karena gue pikir itu dia ngetawain gue, tapi ternyata itu passwordnya. Gitu. Jadi password yang bagus bisa hahaha, belakangnya itu pakai tanda spasi, kalau bisa pakai spasi, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, hahaha. Tapi jangan kelihatan banget itu password aja. Atau kita menghina kayak misalnya kata-kata kasar, brengsek, spasi lu gitu, ataupun ngata-ngatain dia. Jadi seakan password tersebut menghina si hacker. Karena kalau kita kena login, si hacker juga langsung baca kan tuh passwordnya. Nah kalau hackernya orang luar mah brengsek, dia kagak ngerti deh. Ya, bisa jadi pakai bahasa Inggris ataupun pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak cara, pokoknya tekniknya menggunakan password yang hinaan aja, menghina si hacker. Jadi mengantisipasi. Terus juga kalau kita daftar di website yang lain kayak misalnya Facebook ataupun ada website yang lain tuh yang kayak misalnya di website atau apa, website yang kira-kira tidak aman, jangan menggunakan password asli. Kalau saya misalnya login di website yang biasa yang keamanannya tidak jelas atau website tidak jelas, saya menggunakan password yang memang menggunakan website tersebut. Jadi misalnya website itu di jam tangan murah jakarta.com misalnya, saya login, daftar, saya menggunakan passwordnya sesuai dengan nama websitenya. Jadi kalaupun ada hacker yang nge-hack, yang mau ngambil password, dia mau coba login di email tuh nggak akan bisa. Oke. Nah, Dede tadi setelah tadi masuk, Dede otak-atik, Dede lihat yang hack, dapat websitenya ya. Websitenya Nah, dapat. Dede sempat komunikasi sama si orang itu. Iya, sempat. Jadi sempat ketika di-hack tuh ya, karena udah jalan nggak bisa dibenerin nih, semua data udah dihapus, kita tidak bisa reset password segala macam, udah buntu. Gue coba buka webnya dia, gue langsung ngechat sama orangnya, ngomong baik-baik, lu mau balikin nggak gitu. Dia bilang sih, gue nggak bisa balikin sekarang nih, kata dia, gue butuh buat promosi. Tenang kok, dia bilang sendiri sama gue, tenang, video tidak dihapus semua, hanya gue private. Cuman gue bilang, gue siapa gue kasih tahu, gue perkenalan. Lu mau balikin apa gua ambil paksa? Jadi emang dia ngakunya ya udah, kalau lu emang bisa ambil aja, kalau emang lu mampu buat ngambil akun ini ambil. Udah, akhirnya gua kata-katain, ya udah lu tunggu di situ, nanti standby aja, nggak sampai 24 jam akun lu pasti keambil lagi kok, karena itu punya gua. Dan untungnya dibantu tim YouTube sama tim Google, jadi jauh lebih cepat baliknya gitu. Nah iya benar juga tuh Mi. Ada Nah, banyak tuh yang udah dibantu sama Dede. Terus Dek, separah apa sih akun kalau udah diambil sama pihak lain bisa disalahgunakannya? Sebenarnya kelihatan simple, akun kita diambil, udahlah, kalau orang biasa nih ya, diambil, ya udahlah, gue bikin akun lagi. Tapi di sisi lain ada banyak tindakan-tindakan kriminal. Contohnya yang sering gue lakukan adalah
gue temuin tuh data orang dipakai untuk melakukan penipuan. Jadi misalnya gue nge-hack akun Teteh, gue lihat emailnya, di dalam email ternyata ada Teteh pernah ngirimin KTP, NPWP segala macam, misalnya data-data pribadi aja. Karena banyak orang yang mengirim gambar image pribadi tuh di email. Sekali kena email, gue punya semua data-data pribadinya Teteh nih. Gue bisa melakukan penipuan dengan menggunakan akun tersebut untuk meminta-minta transfer. Ini gue Teteh kok bener nih, gue ada fotonya. Jadi hal-hal kecil yang kayak hacking bisa dilakukan untuk melakukan penipuan uang, menipu, minjem transferan uang segala macam menggunakan nomor rekening pribadi kita. Pelajaran ya, info pelajaran saat Anda kena tipu, jangan pernah maki-maki si penipu. Biarin aja, kalau kita udah sadar kena tipu, udah gua kena tipu, nggak usah panik, nggak usah kesel, nggak usah maki-maki, karena itu malah ngilangin jejak. Kalau bisa mikir jernih, pancing gimana cara duit gue balik gitu. Kejadian ketika ada teman gue kena tipu, dia kena tipu 30 juta gitu, 10 juta, temen gue kena tipu 10 juta dari model investasi bodong, lapor ke gue cuma satu bilang, ya udah lu jangan ngancem, lu diam aja, jangan maki-maki orangnya, biar gue usaha coba buat gue tipu orang ini. Jadi ketika si penipu itu udah ngambil 10 juta, gue coba pendekatan ke penipu itu. Kebetulan gue kan manajer Bang Din sama Teteh sama si Marcel Widianto, gue tawarin, lu mau nggak endorse di gue gitu. Akhirnya gue coba lobby, dia mau nih endorse di akun Teteh sama Bang Din. Transfer kurang lebih itu 10 juta juga. Dia transfer pertama 5 juta, terakhir 5 juta lagi, total 10 juta. Setelah uangnya setelah gue berhasil nipu si penipu ini, duitnya gue balikin ke korban gitu. Jadi buat teman-teman yang kena tipu itu masih bisa balik, asal kita tidak usah maki-maki dia, pikirin gimana caranya duit gue balik dari dia nih. Sama pengalaman gue, kalau kita kena hack, beberapa klien gue itu pejabat sama beberapa artis-artis besar kena hack. Kalaupun langsung kena hack, di hack itu langsung ngambil tindakan, cari siapa yang bisa memperbaiki akun. Jangan sembarangan percaya sama orang ya. Sama orang. Jadi banyak ketika kita kena hack, ada orang pasti nawarin. Saya bisa balikin akun, saya bisa, belum tentu. Karena untuk mengembalikan akun itu prosesnya panjang banget, nggak semua orang bisa terpercaya, takutnya dia malah ngambil data pribadi. Data pribadi itu hati-hati. Jadi harus tetap tenang, pikirin gimana caranya, dan alhamdulillah balik dalam waktu 24 jam. Kurang 24 jam. Ketenangan itu penting banget. Dan gue di sini bukan gue pertama kali Teteh kena kabar kena hack, gue nggak langsung ngerjain, gue bikin Teteh tenang dulu. Malah ketika Teteh nangis-nangis, gue ketawain gitu. Udahlah tenang, ngapain panik? Karena membuat tenang seseorang kena hack itu penting banget. Dan Teteh panik banget kan pasti? Banget deh, ngerasa jalan aja ngerasa nggak napak, makan nggak ada rasa, udah nggak inilah. Ya. Karena Teteh berpikir gini, Teteh sudah benar-benar fokus di channel YouTube Teteh sekarang ya, sudah mendedikasikan waktu, segala macam pikiran tenaga untuk ngebangun channel YouTube ini. Di saat Teteh ngerasa perjuangannya dalam merintis channel YouTube ini, prosesnya Teteh nikmatin dari mulai tertatih-tatih, akhirnya bisa berjalan, ngelihat channel YouTube berkembang. Dan di saat sudah mulai mau lari nih channel YouTube Teteh, mau bisa lari, ngelihat orang live, orang asing live di channel YouTube kita sendiri, itu sakit banget rasanya gitu deh. Tapi salut sih, keren buat subscribernya Teteh, buat followernya Teteh. Kita dapat info ini dari followernya. Benar. Buat follower Teteh, buat subscriber, terima kasih banyak sudah memberikan informasi lebih cepat dari kita sendiri. Karena memantau, mungkin tanpa ada subscriber sama follower, kita bisa taunya lama nih kena hacknya. Jadi dengan bantuan subscriber, follower, kita dapat info kena hack, langsung kita tanggulangi. Alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan. Channel YouTube Santi Deni sudah kembali, akan seperti biasa tayangan normal, ada lagi konten-konten Teteh. Dede, sekali lagi terima kasih banyak, Dek. Ya. Thank you juga buat Mas Wafa, Mbak Ririn, Mbak Atika yang udah support kita, bantu kita luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Papi juga. Sama-sama.
Terima kasih ya. Dan untuk subscriber aku, untuk para followers aku di Instagram, juga subscriber di YouTube, terima kasih banyak semuanya ya. Udah ngasih tahu kita, dan kita juga minta, Dede juga kan ngasih arahan ya. Teh bilang subscribernya jangan unsubscribe, jangan report, jangan unsubscribe. Tenang dulu, tenang, nanti insya Allah balik lagi. Alhamdulillah balik lagi. Ditunggu konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan kalian ya, hal-hal seperti ini. Jangan bertindak bodoh seperti saya. Insya Allah mudah-mudahan ini terakhir, jangan sampai kejadian-kejadian lagi. Dede sukses juga buat webinarnya bareng Kominfo, semoga lancar terus. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih. Hatur nuhun, jangan lupa di like teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di share, dibagikan infonya ke teman-teman yang lain biar nggak kejadian juga. Oke, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi pelajaran, masukan dari buat kita semua nih. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum dah. Dede nuhun pisan deh. Sama-sama Teteh.